Kalau kamu mau dari Kelinci ke Kura-Kura, kecepatan unit harus alarm langsung bunyi, tit. Tetap paksakan mau turun ke 4. Itu bukan 4 yang masuk tuh. Dan ada satu lagi bro, tak hanya itu aja untuk sistem rank. Kamu nggak bakalan bisa berhasil ke gigi 2 kalau nggak mengikuti kecepatan yang sesuai saya jelaskan ini. Inilah sebabnya. Shalom, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Marco Tumangken. Masih dalam pembahasan renceng lagi. Video ini masih termasuk dalam pokok pembahasan renceng yang video kemarin yang saya upload paling terakhir mengenai rencengnya juga. Ada sangkut pautnya dengan kecepatan, switch renceng, dan pemilihan transmisi. Jadi kecepatannya harus seimbang saat mau pindah ke 4 contoh. Maksudnya komentarnya seperti ini. Meskipun switch high diturunkan ke low, kelinci diturunkan ke kura-kura katanya, saat kecepatan unit pada 50 km per jam, apakah gigi 4 malah jadi gigi 8 bang? Nah kira-kira seperti itu komentarnya. Nah berikut saya jelaskan. Semoga sedetail mungkin ya penjelasan saya ini, dan ini wajib kalian para pemula, video ini bisa membantu Anda. Oke, langsung menyangkut tentang, saya pakai pulpen aja ya. Soalnya tangan saya masih kotor, baru selesai cuci mobil pemirsa, mohon maaf. Begini, penjelasannya seperti ini, simple. Maksudnya mau pindah dari Kelinci ke Kura-Kura itu ada catatan khususnya. Dia berpatokan pada kecepatan. Kalau untuk high ke low itu ada aturan khususnya, bahwasannya kalau kamu mau pindah dari Kelinci ke Kura-Kura atau 5 ke 4, misalkan 5 ke 4 atau 5 ke 3 atau langsung 5 ke 2 malahan, atau dari 5 langsung ke 1 malahan, itu ada aturan khususnya. Contohnya 5 ke 4. 5 ke 4 di situ kan mau ke dari 5 terus mau ke 4, itu kan ada perpindahan ranknya dari Kelinci ke Kura-Kura. Nah di situ ada catatan khusus bahwasannya kalau kamu mau dari Kelinci ke Kura-Kura, itu kecepatan unit harus di bawah 30 km per jam. Ini kan 20, 40, yang satu ini 30. Dia berarti harus di bawah sini kecepatannya, baru berhasil dirilis ke Kura-Kura. Pada saat perpindahan gigi dari 5 ke 4 misalkan, atau 5 langsung ke 3 misalkan, kecepatan unit harus di bawah 30 km per jam, baru bisa berhasil dirilis rank kura-kuranya, atau baru berhasil terpindah dari Kelinci ke Kura-Kura. Ini Kelinci ke Kura-Kura. Begitu, ini rangkaian sistem rank inhibitor. Kata kasarnya sih kayak semacam pengaman transmisi biar nggak cepat rusak gitu. Nah begitulah kata singkatnya atau kata kasarnya. Jadi seperti itu ya. Jangan kalian seolah-olah kaget nanti, misalkan dari gigi 5 kan, ini masih high, itu high-nya dari gigi 5, terus kita mau pindah ke low, tapi posisi kecepatan masih di atas 30 km per jam. Dari udah posisi gigi 5 gini ya, ini masih posisi gigi 5, terus kita pindah ini mau ke low. Kan sebelum kita mau pindah ke 4, ininya harus diketek dulu biar lebih cepat perpindahan untuk switch rencengnya. Kelihatan nggak ya itu? Nah ini low ya, ini high, ini low. Harus pindah ke low dulu. Nah dalam saat jalan, unit kecepatan gigi 5 atau gigi berapa, pokoknya high rank, kalau kecepatan unit masih di atas 30 km per jam, terus kamu ketek, terus mau pindah ke 4, pas kamu ketek ke low posisi renceng ini, switch renceng, alarm bakal berbunyi panjang, tit, dan seterusnya, pokoknya bakal berbunyi panjang. Nggak akan berhasil kamu pindah dari Kelinci ke Kura-Kura. Imbasnya begini, kalau nggak berhasil, anggap saja kita kecepatan di atas 30, anggap saja di atas kecepatan 30, langsung mau pindah ke 4, dari 5, tak, turun ke low. Pas kamu turunkan switchnya ini, alarm langsung bunyi, tit. Namun kamu tetap paksakan mau turun ke 4, paksa langsung turun ke 4. Pas masuk ke 4 gini, masuk ke 4, itu bukan 4 yang masuk, itu malah masuk ke 8. Asli, percaya atau enggak, dia bakal masuk ke 8 kalau perpindahan Kelinci Kura-Kuranya di atas 30 km per jam. Kecuali sistem transmisinya sudah error. Kalau dalam keadaan normal itu nggak bakalan mau dia. Asli, nggak bakalan mau dia mau pindah dari Kelinci ke Kura-Kura.
kalau di atas 30 km per jam. Dengan kata lain, kalau mau berhasil, mau aman perpindahannya, dia harus di bawah 30 km per jam ya. Tidak di 20 lah, kecepatan 20 atau di bawah 20 lah, lebih aman. Tuh, dan ada satu lagi bro, tak hanya itu aja untuk sistem rank inhibitor. Untuk sistem rank inhibitor nih, saya sudah sedikit menjelaskan di video sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Nanti saya taruh di pojok kanan atas ini videonya. Yang penting nonton ini aja dulu videonya, baru kalian tonton video yang akan saya taruh di pojok kanan atas ini. Oke, kita lanjut. Ada lagi satu penjelasan nih, saya harus jelaskan ini supaya kamu pemula-pemula bisa paham tentang pengoperasian ini. Ada hal-hal khusus di sini tentang rank inhibitor di unit ini. Jadi kita harus jelaskan. Contoh saja gigi 3, anggap saja gigi 3, kita dari gigi 3 mau pindah turun ke gigi 2, itu ada aturan khususnya juga. Ada aturan mainnya bro. Kamu nggak bakalan bisa berhasil ke gigi 2 kalau nggak mengikuti kecepatan yang sesuai saya jelaskan ini. Asalkan rangkaian transmisi ini masih normal, selayaknya dari pabrikan lah begitu. Perpindahan gigi 3 ke gigi 2, dari gigi 3 turun ke gigi 2, atau gigi 3 mau turun ke gigi 1 malahan mau loncat, atau gigi 4 mau turun ke 2, atau bahkan gigi 4 langsung loncat ke 1, itu ada aturan mainnya supaya kalian berhasil rilis ke gigi 2 atau gigi 1. Aturan mainnya seperti ini. Contoh posisi gigi 3. Nah, ini kan gigi 3. Kalian mau ke gigi 2 misalkan. Kecepatan unit ini harus di bawah 10 km per jam kalau nggak salah. 15 sampai 10 km per jam. Harus di bawah kecepatan itu. Di atas itu nggak bakalan berhasil juga. Jadi dengan kata lain harus di bawah 10 km per jam. Baru kamu bisa pindah gigi ke gigi 2. Dari gigi 3 ke gigi 2. Tok, masuk ke gigi 2. Kenapa? Kenapa dia nggak bisa? Apa itu yang menyebabkannya bang? Sistem rank inhibitornya yang bermain di sini. Seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya tentang rank inhibitor, bisa kalian lihat di sini, akan saya taruh di sini video penjelasannya tentang rank inhibitor di pojok kanan atas, bisa kalian klik aja nanti. Penjelasannya itu kenapa? Karena kalau kecepatan unit di atas 10 km per jam, tuas persneling ini ngelok pemirsa. Ngelok asli. Kamu cuman bisa make itu gigi 3 ke atas kalau kecepatan di atas 10 km per jam. Kamu hanya bisa make itu gigi 3 ke atas. Gigi 1, gigi 2 itu nggak bisa dipakai. Bahkan gigi C atau crawler dan mundur itu nggak bakal bisa dipakai juga. Soalnya kan sejatinya bakal lewat di sini selainnya. Kenapa seperti itu? Dia di lock asli. Dibikin dari pabriknya, harus di lock di 10 km per jam. Itu settingan pabrik. Kalau dia di atas 10 km per jam, dia nggak bisa digeser ke gigi 1, gigi 2. Dia model tuasnya gini aja, ngelok dia, nggak mau selebar ini. Cuman bisanya kita dorong ke depan atau tarik ke belakang. Begitu. Kalau mau geser ke kiri dia nggak bisa ngelok. Nah, kalau kecepatan unit di bawah 10 km per jam, dia bisa langsung luas seperti ini. Artinya luas bisa untuk stay masuk ke gigi 1 atau gigi 2. Inilah sebabnya kalau kalian pemula-pemula melihat perpindahan persneling, kalau supir-supir senior truk khususnya Hino 500 ini, perpindahan persneling mereka dari gigi 3 mau turun ke gigi 2, kalian lihat mobilnya itu seolah-olah mau berhenti. Nah, itulah dia yang dimaksudkan. Kecepatan unitnya itu harus di bawah 10 km per jam. 10 km per jam itu kalau nggak salah kayak semacam jalan kaki ya. Seperti jalan kaki kayaknya. Nah, dari keadaan mobil seperti jalan kaki manusia, kita harus berhasil rilis seperti yang kita inginkan. Misalkan ke gigi 1 atau gigi 2. Coba kalian bayangin kan, tiba-tiba gigi 3 itu susah menanjak, udah mau habis-habis tenaga, mau habis-habis nafas di tanjakan. Memang kalian khususnya di tanjakan, kalian mau ke gigi 1 untuk khusus Hino 500 ini, harus kecepatannya di bawah 10 km per jam, baru dia lepas locknya ini. Pahami itu ya, semoga kalian bisa paham penjelasan saya. Kiranya dapat membantu kalian nanti suatu saat menggunakan unit Hino 500 yang 8-9 speed ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.